Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semuanya ya. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai tentang pohon. Ada yang tahu apa sih itu pohon? Jadi apa? Nah, dari sini ada yang tahu nggak kenapa sih di sekitar kita harus ada pohon? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar kenapa harus ada pohon. Oke, jadi pada hari ini kita akan mengamati dan mengidentifikasi pohon di lingkungan sekolah. Oke, pohon itu kan dibagi menjadi beberapa bagian nih. Mulai dari bagian bawah itu ada akar, batang, dan juga daun. Nah, biasanya di daun ini kan ada yang namanya bunga atau buah. Misalkan ini ada buah mangga. Nah, kenapa sih harus ada pohon? Pohon ini kan menghasilkan oksigen. Jadi oksigen itu sebagai kebutuhan kita untuk bernafas sehari-hari. Bayangkan nih kalau misalkan di dunia ini nggak ada pohon, yang pertama itu kan pasti bakalan panas. Karena pohon ini kan sebagai tempat kita berteduh. Kalaupun panas pun kita biasanya di bawahnya, atau mungkin pas hujan biasanya nyium. Terus kalau misalkan nggak ada pohon, pasukan oksigennya menipis. Oksigen hubungannya menipis. Nah, selain pohon ada termasuk oksigen lainnya, yaitu ada paus. Nah, kalau kalian tahu kalau paus itu, kalau misalkan paus itu sudah meninggal atau sudah mati, nah nanti bangkainya itu akan mengeluarkan oksigen. Nah, dari sekian banyaknya pohon di dunia, paus itu penyumbang paling besar, hampir sepertiganya. Jadi kalau misalkan ada paus yang meninggal, itu sebenarnya kita sedih sih sebenarnya. Tapi dari meninggalnya paus itu kita bisa mendapatkan pasukan oksigen lagi. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis dan juga ciri-ciri tanaman. Ada yang ingat nggak macam-macam dari daun? Kita mulai dari daun dulu. Daun dari pohon. Dari pohon pepaya. Daunnya apa? Kita sering aja ya. Jadi macam-macam daun itu ada 3 ya. Yang akan kita pelajari nanti, ada menjari, melengket, dan juga melengkung. Nah, kalau menjari ini kan kayak gini ya, kayak gini. Nah, contoh pohonnya ada bisa nyebutin nggak? Apa? Kalau pohon yang daunnya menjari itu ada pepaya, terus ada tanaman singkong, itu daunnya menjari. Kemudian kalau yang melebar itu panjang dan lebar. Itu ada di pohon besar. Cuma ada di besar ya kalau yang di lingkungan sekolah ini. Kemudian yang melengkung itu kayak gini, melengkung. Yang daun pada umumnya. Nah, itu ada di pohon mangga, pohon kelengkeng, terus ada yang pernah lihat pohon durian nggak? Nah, itu kayak gitu melengkung. Terus masuk ke bagian bawahnya yaitu batang. Nah,
kalau batang dari pohon mangga kan keras nih. Biasanya kalau dari setelah tidak usianya lewat nih, nah batang yang keras itu biasanya diolah lagi, misalkan jadi perabotan kayak meja ini, meja, kursi, atau mungkin buat seng usul rumah. Terus kalau yang akar ini ada dua, atas serabut, serabut ada kan ya serabut. Serabut itu kayak kecil-kecil itu bentuknya. Sama ada yang namanya akar akar keras. Nah, kalau dari akar serabut itu akar keras. Nah, kita akan masukkan fungsinya. Yang pertama itu dari daun. Fungsi dari daun itu untuk menyerap energi. Energi dari mana? Dari panas. Nah, jadi ada peristiwa fotosintesis atau proses memasak. Jadi dari panas matahari ditangkap sama daun ini. Nah, terus di daun ini dimasak. Terus ada proses makan. Jadi kalau kita kan makan pakai nasi. Nah, kalau pohon itu dari matahari ke daun itu namanya fotosintesis. Terus dari fotosintesis ini nanti akan masuk ke pohon ini. Nah, terus airnya dari mana? Airnya dari akar. Nah, biasanya kalau hujan airnya kan dibawa lagi. Nah, itu fungsi dari akar. Akarnya akan cari sumber air. Itu makanya biasanya kalau misalkan pokoknya ada di sini, terus kalau tiba-tiba kalian gali tanah, ada akar di sini. Nah, berarti kemungkinan besar di bawah sini ada sumber air. Oke, sampai sini paham? Oke, ini kita masuk ke yang kedua, yaitu sesi pengamatan. Nah, saya akan bagi kelompok. Yang laki-laki itu nanti jadi kelompok 1, terus yang ini nanti ada kelompok 2 sama kelompok 3. Nah, nanti kita akan keluar untuk mengamati apa aja jenis-jenis pohon yang ada di lingkungan sekitar. Sambil saya bagikan pembaca kalian, nanti bisa ditulis di sini nama pohon sama ciri-cirinya ya. Nanti di apa namanya dibahas satu kelompok. Oke, sama. Ada yang mau mengaji semua nggak? Kamu mau mengaji nggak? Pinjam. Pinjamin itu namanya. Oke, disimak baik-baik ya. Yang halaman pertama itu nanti kita akan keluar. Terus nanti disebutkan, dituliskan nama pohonnya apa aja, nama pohon. Terus di samping kolom sebelahnya itu ada ciri-cirinya. Misalkan nih di contoh itu kan ada pohon mangga, batangnya keras, daunnya melengkung. Terus yang paling pojok kanan itu ada jumlahnya ada 2. Nah, nanti kalian mengamati bersama kelompok kalian ada berapa, terus ciri-cirinya dituliskan ya. Terus boleh dibuka lagi namanya. Oke, setelah kalian mengamati, nanti kalian akan membuat diagram batang sederhana. Kan tidak ada saya dikatakan. Nah, kalian tinggal membuat diagram berdasarkan hasil jumlah pohon yang ditemukan di lingkungan sekitar. Misalkan nih ada pohon mangganya ada 5, terus ada pohon pisang, pisangnya kan banyak, ada 7. Dan nanti kalian dibuat diagram sederhana kayak ini, terus nanti di dalamnya dikasih. Nah, terus di bawahnya lagi itu nanti kita akan kalian akan disuruh mendeskripsikan. Jadi kan misalkan kalian mungkin ada pohon mangga, pohon pisang, terus pohon pepaya. Nah, kalian nanti pilih satu dan nggak boleh sama. Misalkan kelompok 1 memilih pohon mangga, nah kelompok 2 nggak boleh sama ya, harus beda. Terus nanti yang terakhir dibuka lagi namanya. Yang paling bawah itu ada 2 pertanyaan. Itu nanti kalian didiskusikan bersama kelompok. Sampai sini paham? Boleh langsung keluar dan mengamati pohon yang ada di lingkungan kita.
Kuatir berdua rasa diri. Kenapa sih jauh? Ya sebisanya kalian nggak harus punya oh itu ya kalian punya apa aja nanti di proses itu harus sampai bawah. Jadi nggak semuanya nanti. Ya itu yang enggak ya kalau misalkan kalian menang 3 bawah yang penting aja.
belum. Yang temanmu tadi mana? Yang cewek-cewek. Udah jam 12. Udah. Bawa dulu lagi dibaca. Yang kalau ini kerjain berapa? Kerja berapa hari? Udah. Aku sih kuning. Isinya udah ada. Terus sekarang siapa yang mau dulu dibacakan isinya? Ya. Coba yang jawaban itu dari kelompok berapa? Coba. Ya salam dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 1 beranggota Sakit kelas 6 hari 1 tanggal Rabu 22 Nama saya
Oke, dari pertama saya mau tanya nih, kalau misalkan kalian ada di rumah sekolah nih, sikap apa yang kalian tunjukin buat menjaga anak-anak yang ada di sekolah biar nggak punah atau mungkin biar nggak layu? Dengan menyirami tanaman. Oke, terus selain kamu bisa ya tantangannya ini kan nanti ya jaganya kayak apa? Terus kenapa pohon itu bisa berkucing? Ya, sama itu dulu. Situ dulu. Sejak dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya sudah punya kurang keras yang itu ada bener nggak yang keras lagi keras. Apa yang paling menarik dari kegiatan pertemanan hari ini? Seru sekali dan asik. Wah, sebutkan satu sikap yang bisa kamu lakukan untuk menjaga tanaman di sekolah. Bisa. 1. Menyirami tanaman. 2. Menjaga tanaman agar tetap asli dan sehat. Bagaimana? Kan tadi yang jawab juga sebenarnya saya sama pertanyaannya. Selain menyirami sama menjaga tanaman, yang lain untuk menjaga tanaman. Memberikan buku. Terus kalau misalkan ada tanaman yang tumbang nih, nah terus biar nggak mengalami jalan, kalian apain? Biasanya kan ada kayak batang atau pohon yang ada di belakang jalan. Apa? Boleh. Terus kalau misalkan kalian bawa pulang nih, terus diolah jadi kerajinan itu boleh nggak? Tidak lucu.
ketok ini. Ini kan sudah selesai nih kegiatannya. Jadi
Jadi masukkan aja nih buat anak-anak. Kalau misalkan kalian disuruh maju terus disuruh membacakan hasil itu jangan malu-malu, kan udah kalian kenal kan dari kelas 1. Terus satu lagi kalian udah kelas 6, sebentar lagi tahun depan udah satu SMP, bahkan nggak sampai 1 tahun udah setelah sampai SMP. Dimana SMP itu biasanya lebih serius daripada yang SD, jadi bakal lebih sering lagi diminta buat maju membacakan hasil dari pekerjaan kalian. Bahkan mungkin kalau SMP kalian sendiri ya, ada kelompoknya nggak ada tamunya, jadi nggak usah malu-malu, kan udah pada kenal, ya udah kerjain aja apa adanya gitu. Oke, berhubung waktunya udah selesai, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau mungkin tindakan yang tidak berkenan. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.